Setelah suaminya meninggal, aku merasa sangat kasihan dengan Nek Sumini. Dia sering termenung sendiri di rumahnya. Mungkin karena ia sangat merasa kehilangan. Lagi pula Nek Sumini hanya memiliki satu anak dan dua orang cucu, namun tinggal di luar kota yang jauh darinya. Rumahku bersebelahan dengan Nek Sumini. Aku mengontrak di rumah itu karena aku adalah perantau dari kampung yang sudah 4 tahun menjadi tetangga Nek Sumini. Aku dan Nek Sumini memang sangat akrab. Dia sering membawakanku masakannya. Begitu pula aku sering membantunya jika ia perlu suatu bantuan. Nek Sumini sudah menganggapku seperti anaknya sendiri. Nek Sumini berusia sekitar 58 tahun. Namun entah kenapa ia sangat berbeda menurut pandanganku. Walau usianya sudah sangat tua, ia masih memancarkan pesona yang luar biasa. Ia memiliki kulit putih cerah dengan rambut yang indah dan juga sesuatu itu yang ada padanya membuatku selalu merasa takjub. Mungkin ia selalu merawat dirinya, maka tak heran ia masih layak disebut cantik. Sekarang Nek Sumini mengelola pabrik roti peninggalan suaminya dan ia memang memiliki banyak harta yang tak pelak lelaki yang mengincarnya setelah suaminya meninggal. Bukan hanya karena cantik, tapi kebanyakan lelaki itu mengincar hartanya. Nek Sumini saja. Aku sering main ke rumahnya bahkan saat masih ada suaminya dulu. Kini sepeninggalan suaminya, Nek Sumini selalu mengundangku ke rumahnya hanya sekedar untuk menemaninya berbincang untuk menghilangkan kesepian di hatinya. Bahkan terkadang jika aku sudah berhari-hari tidak ke rumahnya, ia selalu meneleponku. Akan tetapi yang pada awalnya aku hanya ingin membuatnya merasa tidak bersedih dalam sepi yang akhirnya entah pikiran apa yang telah merasuki mampu membawa kami semakin jauh bahkan sampai kami seperti yang demikian itu. Suatu hari-hari itu aku sedang libur bekerja. Tiba-tiba aku menerima sebuah pesan dari Nek Sumini. Ia menyuruhku untuk rumahnya. Ada apa, Nek? Taku. Kamu lagi gak ada urusan di luar kan? Tanyanya. Tidak ada, Nek. Jawabku. Memangnya kenapa? Kalau kamu gak ada urusan, kamu ke rumah nenek saja ya, pintanya. Ya sudah, Nek. Bentar lagi aku ke sana. Balasku. Akhirnya aku pun menuju ke rumah Nek Sumini. Seperti biasa, kalau tiba di rumah Nek Sumini, aku lebih suka duduk-duduk di dapur sambil ngemil dan membuat kopi. Pokoknya sudah seperti di rumah sendiri saja. Adi, kamu tunggu bentar ya, nenek mau mandi dulu, katanya. Iya, Nek. Jawabku. Terlihat olehku, Nek Sumini menuju kamar mandi. Setelah beberapa saat, tiba-tiba Nek Sumini memanggilku. Adi terdengar Nek Sumini memanggilku dari dalam. Iya, Nek, jawabku. Ada apa? Tanyaku. Tolong dong ambilkan sabun di lemari dapur. Nenek tadi lupa, sahutnya. Iya, Nek. Tunggu sebentar, sahutku. Setelah mengambilnya, aku langsung memberikannya kepada Nek Sumini. Aku mengetuk pintunya. 2, taruh aja di bawah situ nanti nenek ambil. Sahutnya dari dalam. Kemudian aku hendak kembali ke ruang santai di dekat dapur. Namun saat aku hendak melangkah, Nek Sumini keluar untuk mengambil sabunnya. Namun, ada hal yang tak pernah terbayang olehku. Aku sungguh kaget dan takjub. Sepintas aku melihat pemandangan alam yang indah dan nyata itu langsung tepat di mataku. Adi, kok kamu masih di sini? Tanyanya kaget dan langsung kembali masuk ruangan lagi. Maaf, Nek. Aku gak sengaja, sahutku canggung. Ya udah, makasih ya sabunnya. Ucapnya dari dalam. Aku benar-benar kehabisan kata-kata. Jantungku seperti memompa lebih cepat dari biasanya. Maklum, ini adalah pertamaku melihat pemandangan alam indah yang nyata seperti itu. Walaupun sekilas nampak seekor keong emas yang mulai mengering. Setelah sekian lama, aku yang selalu main ke rumahnya tidak seperti biasanya. Ia nampak sedang buru-buru. Makanya ia sangat begitu tergesa-gesa. Yang anehnya setelah ia selesai, dia malah berhenti di depanku dan mengajak ngobrol dengan kondisinya yang masih ada kain. Perasaanku sungguh aneh. Perasaan canggung dan senang menjadi satu. Tadi kamu lihat keongnya ya, Di? Tanyanya tiba-tiba dengan senyuman penuh arti. Iya, Nek. Maaf, Nek. Adik nggak sengaja? Jawabku. Lagian nenek tiba-tiba saja muncul. Maaf ya, Nek, jawabku. Iya, nggak apa-apa kok. Nenek juga yang salah ucapnya, katanya.
Tapi nenek mau nanya sesuatu boleh kan? Ucap Nek Sumini dengan sedikit tersipu. Ya bolehlah, Nek. Emang apa, Nek? Tanyaku penasaran. Menurut kamu di mana yang tadi? Nenek kan sudah tua, jadi nenek mau dengar pendapatmu? Tanya Nek Sumini dengan senyuman di wajahnya. Maaf, Nek. Aku gak paham maksudnya, ujarku pura-pura tak mengerti maksudnya. Tadi kamu lihatkan soalnya nenek mau ketemuan sama seseorang. Jadi menurutmu apa? Nenek masih menarik atau enggak? Gitu loh maksud nenek, ujarnya. Oh, ya pastilah, Nek. Nenek masih kayak anak SMA kok, jawabku dengan tertawa. Kamu bisa aja. Kan nenek udah tua loh, sahutnya dengan tersipu. Emang mau ketemuan sama siapa sih, Nek? Kok tumben? Tanyaku. Ada deh, sahutnya nenek. Bikin aku penasaran aja, ungkapku. Ada duda yang nenek kenal udah seminggu ini. Dia katanya mau nikahin nenek, jadi nenek harus tampil cantik depan dia, jelasnya. Hati-hati, Lek. Jangan sampai nenek nanti cuma diperalat saja, soalnya nenek kan banyak harta. Jangan sampai laki yang dekati nenek cuma perlu uang nenek saja, ungkapku. Iya, semoga saja dia tulus, ucap Nek Sumini. Ya sudah, aku doain semoga lancar ya, Nek, jawabku. Dia tersenyum dan bergegas masuk ruangannya. Jujur, apa yang kusaksikan barusan di depanku merupakan pemandangan yang sangat membuatku takjub hingga sesuatu itu bergejolak yang membuatku membayangkan yang demikian. Dia sudah berlalu, tetapi pemandangan alam yang aku saksikan barusan malah menjadi bayangan yang sulit hilang beberapa saat lamanya di dalam ruangannya. Akhirnya ia pun selesai. Aku terperangah melihat penampilannya yang sungguh tidak seperti biasanya. Ia terlihat lebih muda dan tambah cantik menurutku. Nenek berangkat dulu ya. Kamu jangan kemana-mana nenek. Bentar aja kok. Ucap Nek Sumini berpamitan. Iya, Nek. Nenek hati-hati ya. Ucapku. Dia pun berangkat dengan Grab yang telah ia pesan. Sekitaran 2 jam berlalu, ia pun pulang. Tapi anehnya ia pulang dengan muka yang agak masam. Nek, gimana? Taku. Tapi anehnya Nek Sumini hanya diam saja. Kemudian berlalu menuju kamar dengan wajah yang terlihat kesal. Hanya sebentar di dalam ruangan, ia pun menemuiku dan dia berkata, semuanya gagal, diungkapnya. Gagal apanya, Nek? Gagal jumpanya, ya? Tanyaku. Bukan itu, Di. Ternyata benar perkataanmu, Di. Baru aja jumpa dia udah minta uang sama nenek dalam jumlah banyak. Untung nenek ingat ucapanmu tadi. Ternyata pas nenek gak memberikan uangnya, dia malah marah dan langsung ninggalin nenek, curhatnya sambil matanya berkaca-kaca. Nenek sangat kecewa, ditambahnya lagi. Sabar ya, Nek, ucapku. Lagian nenek kan sudah tua. Nenek untuk apa cari suami lagi? Ucapku memancing. Kamu gak tahu gimana sepinya hati nenek di sejak ditinggal kakek? Nenek sangat tersiksa. Walaupun dulu kakek sudah gak mampu memberikan kebahagiaan batin nenek yang cukup, namun nenek sangat merindukan itu jadi nenek sangat membutuhkan pendamping nenek yang bisa memberikan kebutuhan nenek, jelasnya dengan mata berkaca-kaca dan nada terbata. Iya deh, Nek. Adi minta maaf. Ya udah gak usah terlalu jadi beban pikiran. Yuk, ikut aku, ucapku. Maksudmu ikut kemana? Tanya Nek Sumini. Tadi aku nemu film lama. Bagus banget loh, Nek. Nenek nonton saja barangkali bisa lupain masalah yang barusan. Ucapku. Film apa sih, Di? Jangan-jangan malah bikin nenek tambah sedih, jawab Nek Sumini. Ya udah, Nek, kita tonton dulu, ucapku. Aku jamin filmnya bagus, kok. Bisa bikin pikiran nenek tenang kembali. Jawabku meyakinkan. Berarti kamu sudah nonton ya? Tanyanya. Sudahlah, Nek. Malah aku ngulang. Ngulang sudah beberapa kali, tapi belum bosan juga, jawabku. Bermula dari situlah akhirnya aku bisa membuat Nek Sumini senang dan bahagia sekali. Aku tak menyangka kalau ternyata aku bisa menyenangkan hati Nek Sumini yang lagi kecewa dan begitu galau. Bahkan karena saking senang, dia menonton hingga minta diputar berulang kali sampai ia benar-benar bisa melupakan kekecewaannya. Kalau tahu akan jadi seperti ini,
Enggak mungkin nenek mau ketemuan sama dia tadi. Percuma saja hanya buang-buang waktu, ujarnya dengan mata yang berbinar. Makasih ya di atas perhatian kamu. Entah kenapa nenek merasa sikap kamu sangat persis dengan kakek dulu, lembut dan penuh perhatian, ujarnya. Iya, Nek sama-sama adik, cuma gak tega lihat nenek merasa kesepian, apalagi sampai melihat nenek sedih. Sahutku. Lalu tiba-tiba sebuah tanda kasih sayangnya diberikan di pipiku yang membuatku terkejut. Akan tetapi, aku hanya tersenyum saja saat itu. Suasana pun seketika hening, namun dalam sekejap ia memberikan lagi tanda terima kasihnya tepat pada bibir yang membuat batinku bergejolak. Ia tersenyum padaku. Dalam hatiku aku merasa sangat bahagia. Inilah yang kutunggu selama ini, batinku. Walaupun ia sudah memiliki cucu, namun ia masih sangat layak diperjuangkan. Adi, nenek sudah banyak ngerepotin kamu selama ini, tapi kali ini nenek hanya minta satu lagi pertolongan darimu. Boleh kan? Tanyanya. Nenek kok ngomong gitu? Adi ikhlas kok membantu nenek, ucapku. Adi, kamu tahu kan nenek sangat kesepian? Harus kamu tahu, Adi. Kalau nenek selama ini sangat membutuhkan hak nenek-nenek, sudah gak bisa lagi membendungnya. Adi, tolong kamu bantuin nenek ya, ujarnya. Belum sempat aku menjawab, ia langsung memberikan sambutan perkenalan padaku yang membuatku hanya bisa diam tanpa mampu berkata lagi. Dengan sigapnya, ia mengambil sesuatu itu padaku yang memang sudah tak mampu terbendung. Karena sudah terbawa kondisi dan suasana saat itu, aku pun menyambut sambutan perkenalan nenek. Dan dalam seketika itu juga kami memulai perjalanan kami untuk mengarungi samudera dengan kapal yang sangat indah. Terdengar riuh suara gelombang dari nenek yang menambah indah suasana. Ternyata walau nenek sudah hampir 60 tahun, namun ia sangat mahir dalam membuat nahoda kapal mampu mengendarai kapalnya dengan sangat baik. Singkat cerita, kami pun sampai di pelabuhan dan terlihat nenek sangat bahagia sekali. Semua terpancar dari raut wajahnya. Sejak hari itu, nenek tak pernah lagi bersedih. Ia menjalani harinya dengan ceria. Aku menawarkan kepadanya jika aku akan menikahinya. Akan tetapi, ia berpikir dulu karena umurku dan umurnya berbeda sangat jauh. Bahkan aku hanya sebaya dengan anaknya. Ia tak mau menghancurkan masa depanku yang masih panjang. Akan tetapi aku tak mempermasalahkannya. Aku terus berusaha membujuknya. Namun kata nenek, dia harus memikirkan matang-matang sebelum kami melangkah ke jenjang pernikahan. Walau demikian, keakraban kami masih sangat dekat. Bahkan nenek selalu minta aku menemaninya dikala ia butuh berlayar dengan kapal yang menuju samudera. Sejak hari itu, kehidupan Nek Sumini benar-benar berubah. Senyum tak pernah luntur dari wajahnya, dan tawarnya sering terdengar dari rumah sebelah. Kebahagiaan Nek Sumini menular padaku. Melihatnya ceria membuat hatiku pun ikut senang. Meski tawaran pernikahanku belum ia terima, kebersamaan kami semakin erat. Setiap kali ia butuh berlayar dengan kapal yang menuju samudera, aku selalu siap menemani. Hubungan kami, yang awalnya hanya sekadar tetangga yang akrab, kini telah melampaui batasan yang tak terduga. Suatu sore, aku sedang bersantai di rumah. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Nek Sumini, Adi, bisa ke rumah nenek sekarang? Ada yang mau nenek omongin. Perasaanku campur aduk. Ada sedikit deg-degan, apakah ini tentang keputusannya mengenai pernikahan? Aku segera bergegas ke rumah Nek Sumini. Duduk, Di, katanya lembut sambil menunjuk sofa. Ia tampak lebih serius dari biasanya. Nenek sudah memikirkannya matang-matang tentang tawaranmu. Jantungku berdebar kencang. Aku menahan napas, menunggu kelanjutan ucapannya. Kamu tahu, nenek sangat menyayangimu, Adi, lanjutnya, menatapku dalam. Kamu sudah seperti anak nenek sendiri, bahkan lebih. Kamu membuat nenek kembali merasakan kebahagiaan yang sudah lama hilang. Tapi, nenek juga harus realistis. Ia terdiam sejenak, mengambil napas panjang. Perbedaan usia kita sangat jauh. Nenek tidak ingin kamu menyesal di kemudian hari. Masa depanmu masih sangat panjang, Adi. Nenek tidak ingin menjadi penghalang kebahagiaanmu. Kekecewaan menyelimutiku. Tapi, Nek, aku serius. Aku tidak peduli dengan perbedaan usia itu. Aku mencintaimu, Nek. Nek Sumini tersenyum tipis, senyum yang menyimpan sejuta makna. Nenek tahu, Nak. Nenek juga mencintaimu. Tapi,
Cinta saja tidak cukup. Kita harus memikirkan pandangan orang lain, anak-anak nenek, cucu-cucu nenek. Bagaimana mereka akan menerima ini? Ia melanjutkan, nenek tidak mau kita berdua menjadi buah bibir, apalagi sampai merusak hubunganmu dengan keluarga besarmu di kampung. Nenek sudah tua, Adi. Nenek hanya ingin kedamaian di sisa hidup nenek. Aku terdiam, membiarkan kata-kata Nek Sumini meresap ke dalam hatiku. Ada benarnya juga apa yang ia katakan. Aku terlalu egois, hanya memikirkan perasaanku sendiri tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang lebih besar. Jadi, nenek tidak mau menikah denganku? Tanyaku pelan, berusaha menahan kesedihan. Nek Sumini meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Bukan tidak mau, Nak. Tapi mungkin, ini bukan waktu yang tepat. Atau mungkin, memang ini bukan jalan kita. Ia menghela napas. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bahagia bersama, kan? Aku menatapnya. Matanya memancarkan kehangatan dan ketulusan. Maksud nenek? Kita bisa tetap seperti ini, Adi, katanya. Nenek sangat nyaman bersamamu. Kamu adalah segalanya bagi nenek saat ini. Pendamping, teman bicara, dan ya, semua yang nenek butuhkan. Ia tersenyum tipis. Nenek tidak ingin kehilanganmu, Adi. Nenek hanya ingin memastikan kebahagiaanmu juga, tanpa harus mengorbankan masa depanmu. Aku mengangguk perlahan. Ada rasa lega sekaligus hampa. Lega karena Nek Sumini tidak sepenuhnya menolakku, tapi hampa karena impianku untuk menikahinya harus pupus. Jadi, kita akan tetap berlayar bersama, Nek? Tanyaku, mencoba mencairkan suasana. Nek Sumini tertawa renyah. Tentu saja, Adi. Selama kamu mau, nenek akan selalu membutuhkan nahkoda handal seperti kamu. Sejak saat itu, hubungan kami tetap berlanjut, dengan intensitas yang sama, namun dengan pemahaman yang lebih dalam. Kami tidak terikat dalam sebuah ikatan pernikahan formal, tetapi ikatan emosional kami jauh lebih kuat dari sekadar status. Nek Sumini selalu memberiku nasihat-nasihat bijak, layaknya seorang ibu. Ia juga sering mendukungku dalam karir dan kehidupanku di perantauan. Aku pun belajar banyak darinya, tentang ketegaran, kebijaksanaan, dan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku tetap melayani kebutuhannya, menemani hari-harinya, dan menjadi sandaran baginya. Kami tetap berlayar bersama, mengarungi samudera kehidupan, kadang diterpa badai, kadang dihempas gelombang, tapi selalu dengan cinta dan pengertian yang tak terbatas. Aku tahu, mungkin suatu hari nanti aku akan bertemu dengan seseorang yang akan menjadi istriku. Namun satu hal yang pasti, tempat Nek Sumini di hatiku akan selalu istimewa. Ia adalah wanita yang mengajarkanku banyak hal, wanita yang membuatku merasakan cinta dalam bentuk yang paling murni, dan wanita yang akan selalu aku sayangi. Waktu terus berjalan, dan hubungan Adi dengan Nek Sumini semakin dalam. Walaupun tidak ada ikatan pernikahan, kebersamaan mereka lebih dari cukup untuk mengisi kekosongan hati Nek Sumini dan memberikan Adi kehangatan yang ia cari di perantauan. Suatu hari, anak Nek Sumini, Dewi, datang berkunjung dari luar kota bersama kedua cucunya. Ini adalah kali pertama Dewi datang sejak suaminya meninggal, dan Adi merasa sedikit canggung. Ia khawatir bagaimana Dewi akan memandang kedekatannya dengan ibunya. Dewi adalah wanita yang ramah dan perhatian. Ia sangat terkejut melihat perubahan pada ibunya. Nek Sumini yang dulunya sering termenung dan murung, kini tampak jauh lebih ceria dan bersemangat. Bahkan, kerutan di wajahnya seolah berkurang. Dewi mengamati interaksi antara Adi dan ibunya dengan penuh rasa ingin tahu. Mama sekarang kelihatan jauh lebih bahagia, ujar Dewi suatu sore kepada Adi, saat Nek Sumini sedang menemani cucu-cucunya bermain di halaman. Adi banyak membantu Mama, ya? Adi tersenyum tipis. Saya hanya berusaha menemani Nek Sumini, Bu Dewi. Beliau sudah saya anggap seperti ibu sendiri. Dewi mengangguk. Saya perhatikan, Mama jadi sering tertawa. Bahkan, beliau tidak lagi terlihat kesepian. Ia menatap Adi dengan tatapan penuh arti. Saya tahu Mama sangat menyayangi Adi. Beliau sering menceritakan tentang kebaikan Adi. Adi merasa sedikit lega. Sepertinya Dewi tidak keberatan dengan kedekatannya. Malam harinya, saat Nek Sumini dan Adi sedang bersantai di dapur, Nek Sumini berkata, Dewi bilang, dia senang melihat nenek bahagia. Dia juga bilang, Adi sudah seperti bagian dari keluarga kita. Adi tersenyum.
Syukurlah, Nek. Saya kira Bu Dewi akan keberatan. Nek Sumini menggenggam tangan Adi. Anak nenek tahu kok, siapa yang tulus. Adi sudah menjadi pelabuhan nenek, tempat nenek bersandar. Hari-hari berlalu, dan Adi tetap setia mendampingi Nek Sumini. Pabrik roti Nek Sumini semakin maju berkat sentuhan manajemen Adi yang cekatan. Adi mulai membantu mengurus pembukuan, mengatur stok, dan bahkan memberikan ide-ide baru untuk pemasaran. Nek Sumini sangat terbantu dan semakin kagum dengan kepintaran Adi. Suatu pagi, Nek Sumini merasakan sedikit tidak enak badan. Adi segera membawanya ke klinik. Setelah diperiksa, dokter mengatakan Nek Sumini hanya kelelahan dan menyarankan agar ia lebih banyak istirahat. Adi dengan sigap mengurus semua keperluan Nek Sumini. Ia memasak makanan sehat, memastikan Nek Sumini minum obat teratur, dan selalu ada di sampingnya. Adi, kamu tidak perlu repot-repot begini, ujar Nek Sumini dengan suara lemah. Gak apa-apa, Nek. Ini kewajiban saya, jawab Adi sambil tersenyum. Nenek sudah seperti ibu saya sendiri. Melihat perhatian tulus dari Adi, air mata Nek Sumini menetes. Nenek beruntung punya kamu, Adi. Kalau tidak ada kamu, entah bagaimana nenek sekarang. Beberapa tahun kemudian, sebuah kesempatan besar datang untuk Adi. Perusahaan tempatnya bekerja menawarkannya promosi jabatan dengan gaji yang jauh lebih besar, namun ia harus pindah ke luar pulau. Berita itu membuat Adi dilanda dilema. Di satu sisi, ini adalah impiannya untuk bisa sukses dan membantu keluarganya di kampung. Di sisi lain, ia tidak bisa membayangkan meninggalkan Nek Sumini sendiri. Adi menceritakan hal ini kepada Nek Sumini. Nek Sumini mendengarkan dengan seksama, raut wajahnya menunjukkan kesedihan, namun ia berusaha tegar. Adi, ini kesempatan emas untukmu, kata Nek Sumini. Nenek tidak mau menghalangi masa depanmu. Kamu harus menerima tawaran itu. Tapi, Nek, bagaimana dengan nenek? Tanya Adi, suaranya tercekat. Nek Sumini tersenyum, matanya berkaca-kaca. Nenek sudah tua, Adi. Nenek sudah cukup bahagia dengan semua yang sudah kamu berikan. Nenek akan baik-baik saja. Ia menggenggam tangan Adi. Nenek tahu, kamu akan selalu ingat nenek, kan? Meskipun berat, Adi akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran itu. Ia tahu, inilah yang terbaik untuk masa depannya, dan Nek Sumini pun menginginkannya. Hari perpisahan tiba. Adi mengepak barang-barangnya dengan hati yang berat. Nek Sumini berdiri di ambang pintu, mencoba menahan air mata. Jaga diri baik-baik, Adi, ucap Nek Sumini, suaranya bergetar. Jangan lupa kabar-kabari nenek. Pasti, Nek. Nenek juga jaga kesehatan baik-baik, jawab Adi, berusaha menahan tangis. Sebelum pergi, Adi memeluk erat Nek Sumini. Dalam pelukan itu, ia merasakan kehangatan yang tak terhingga, kehangatan seorang ibu. Ia tahu, meskipun jarak akan memisahkan mereka, ikatan batin mereka akan selalu terjalin. Adi melangkah pergi, meninggalkan rumah yang selama ini menjadi saksi bisu kebersamaan mereka. Ia membawa serta kenangan manis, pelajaran hidup, dan cinta tulus dari seorang Nek Sumini, wanita yang mengajarinya arti kebahagiaan yang sesungguhnya.